Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'da hamdiya fahaka shahi mandumatan tufidu fin nikahi. Wa ba'da hamdiyah, setelah saya memuji Allah, fahaka shahi, maka ambillah wahai saudaraku mandumatan kepada nadham-nadham tufidu fin nikahi, yang berfungsi, yang bisa memberikan faidah di dalam pernikahan. Nah, kita lanjutkan dulu pembahasan maksud dari apa sebenarnya maksud dari nadham ini. Kita lanjut kepada halaman yang ke-9 itu. Ai artinya arju, saya mengharap. Arju, saya mengharap, itu di atas itu. Ini mandumatan kepada nadhaman tufidu, yang dapat memberikan faidah, manfaat, fin nikahi, di dalam pernikahan. Maksudnya dalam pernikahan ini dalam persoalan apa saja? Ai, maksudnya fi huquqiz zaujaini, di dalam atau mengenai hak-hak suami istri. Wa ma yata'allaqu bidzalika, dan sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti min adzabid dukhuli, seperti etika dukhul. Tahu dukhul ya? Dukhul ini ada yang memaksud yang mengartikan dengan hubungan seksual. Nah, wal walimati, dan walimah. Tahu walimah? Pesta perkawinan. Wal wat'ih, dan wati. Wati ini sudah eksekusinya. Ya, eksekusinya. Kalau dukhul ini masih mau. Kalau wati ini sudah eksekusinya. Paham ya? Nah, wa kaifiyatihi, dan metode-metodenya, cara-caranya. Mau diambil dari bagian mana? Ini nanti dijelasin. Ya, terus gimana Pak penjelasannya itu? Nanti jangan keburu-buru, ini ada step-step, ada step-stepnya. Wa wairi dzalika, dan selain yang tersebut. Jadi nadhaman yang akan dipelajari di dalam kitab ini nadhaman yang dikarang oleh penulis kitab ini untuk menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan nikah. Yang pertama mengenai masalah hak suami istri. Istri ini punya hak, suami pun juga punya hak. Haknya suami apa? Satu, dilayani saat suami itu minta, walaupun istri dalam kondisi yang capek. Ya, paham ya? Misalkan sampean capek, suaminya lagi, "Dek, aduh, mak tangdi tak lem tedung," misalkan. Iya. Paham ya? Jadi sana harus paham juga, harus peka. Iya, Pak Tedung lah Mas, gitu kan. Ya, tak bisa. Jadi sampean harus peka. Jadi kalau suami itu minta, maka istri juga harus melayani. Paham ya? Itu haknya. Itu haknya. Kemudian haknya istri. Jadi kalau haknya suami begitu, jadi itu menjadi kewajiban kepada istri. Haknya istri apa? Haknya istri adalah istri ini harus diperlakukan atau ya harus dididik dengan baik, seperti halnya suami ini mendidik anaknya nanti. Kenapa? Karena istri ini adalah amanah kepada suami. Jadi kalau istrinya ini nakal, ini yang salah tidak selamanya istrinya. Siapa? Suaminya. Berarti suaminya yang kurang ajar, kurang belajar maksudnya untuk mendidik siapa? Istrinya.
Itu termasuk salah satu dari haknya istri. Apa? Mendidik istri. Jadi suami ini wajib mendidiknya. Paham ya? Nah, kembali ke yang tadi. Katanya haknya istri di sini, haknya suami itu adalah dilayani kapanpun, dimanapun, selagi aman, ya. Meskipun istri dalam kondisi yang capek. Nah, itu yang ada di kitab. Tapi sampean jangan mengambil secara tekstualis, secara lurus-lurus. Sampean harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Jadi, melakukan hubungan seksual itu hendaknya dilakukan dalam kondisi yang sama-sama suka. Itu yang paling baik. Jadi nanti yang cowok ini sekalipun udah mau gitu ya, udah pengen banget itu nanti. Nah, istrinya misalkan dalam kondisi yang belum pengen, nah itu dikomunikasikan. Kadang ada suami, ini macam-macam ya. Kadang ada suami yang libidonya atau libido, gairah seksualnya itu tinggi. Ada, pengen terus. Kalau dikasih sehari itu mau terus. Ada kan? Nah, ada itu perempuan ini yang libidonya itu tidak setinggi yang laki-laki. Gimana Pak cara untuk mengetahuinya? Ada tanda-tandanya, saya buka sedikit. Biasanya yang libidonya tinggi kalau hidungnya itu mancung. Nah, masih pesek itu biasanya tak begitu pengen terus. Palinglah 1 minggu 1 kali gitu kan. Iya, 1 bulan kadang hanya 1 kali. Ciri-ciri yang kedua kalau cowok ini ya, yang tingkat libidonya tinggi kalau cowok ini. Kalau cewek ini kayaknya nggak ada di cewek. Kalau yang kedua ini, itu dadanya ini berbulu. Nah, itu berpotensi. Nggak usah dibuka. Jadi kalau berbulu itu, libidonya tinggi. Nah, gini, bukan lantas yang libidonya tinggi itu tidak baik. Ya, bukan lantas yang libidonya tinggi itu tidak baik. Bukan. Dan sebaliknya, bukan lantas lagi yang libidonya rendah itu jelek. Tidak. Jadi itu harus disesuaikan. Maksudnya gini, takutnya gini teman-teman. Misalkan ini suami, ini istri. Suami ini libidonya tinggi, istri ini libidonya rendah. Nah, ini kan nggak seimbang kan. Jadi ini harus dimusyawarahkan dengan baik ini. Kalau nggak bisa dimusyawarahkan dengan baik, ini akan bisa menjadi retaknya rumah tangga. Contoh ini ya. Ini misalkan Ripin ini libidonya tinggi, nikah dengan Aisyah, libidonya rendah. Karena tinggi, minta terus, setiap hari minta. Iya, dikasih pengen terus, minta lagi, unlimited, tidak terbatas. Pengennya unlimited, paket unlimited. Tapi kata istrinya, Mas gitu kan, jangankan itu berkali-kali dalam sehari, 1 kali pun saya ini udah enak. Lah tak terlalu boleh. Sekalipun melayani itu udah nggak merasakan gairahnya. Ini kan nggak seimbang. Jadi ini harus dimusyawarahkan dengan baik. Jadi, oke, gimana? Kan saya ini libidonya tinggi, terus kamu libidonya rendah. Ayo gimana kita cari jalan tengahnya? Gimana jalan tengahnya? Oh, kira-kira dalam 1 minggu ngambil berapa kali? Oh, 2 kali lah. Gimana? Setuju? Oke, siap. Jadi 2 kali. 2 kali. Kalau yang tinggi itu biasanya setiap hari, apalagi baru nikah. Oh, itu. Kata mertuanya, enggak mak, jeding sorok kata nih kok. Nah itu, jadi jadi kita fungsinya belajar kurutut loh yang di situ untuk mencari jalan tengah.
Ini belum ke eksekusinya, ada caranya itu nanti biar sama-sama terpuaskan. Gitu ya teman-teman. Jadi ini penting, makanya penting. Mulai pas, wah buat apa itu belajar kitab porno itu, Kurton Oyun. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, oke, kalau sambian punya pasangan yang setel, yang sama-sama gairah seksualnya sama, pengen sekarang yuk, ayo. Lah, besok berapa kali? Mau ngambil berapa? 2 lah, gimana? Ayo, enak, enak itu.